Saya ada dua kisah nyata yang mau saya share hari ini. Yang pertama, ada satu kepala negara yang ketika dia berkuasa, dia punya anak yang berbisnis, kemudian dia khawatir anaknya ini akan dianggap menggunakan akses kekuasaan bapaknya untuk bisnis pribadi anaknya, maka dia memutuskan untuk menjual seluruh aset bisnis anaknya itu dan simak sendiri apa yang akan terjadi dengan asetnya itu yang sudah dijualnya, dikemanakan ya. Nah, suatu saat Khalifah Umar inspeksi dan tiba-tiba dia menemukan ada onta yang sangat gemuk dan berbeda dengan onta-onta yang lain. Maka Khalifah Umar meminta orang untuk menjelaskan onta itu milik siapa. Ternyata onta tersebut adalah milik Abdullah bin Umar. Nah, gitu. Abdullah anaknya Umar. Nah, maka Umar meminta kepada orang lain untuk memanggilkan Abdullah atau anak Umar beliau. Nah, dipanggillah Abdullah itu ke situ dan ditanya, benarkah ini unta Anda? Iya, katanya. Kenapa dia biasa berbeda dan gemuk sendirian dibanding unta-unta yang lain? Ya dijelaskan bahwa memang dia menggembalakan di rumput yang sama. Nah, tetapi Umar berpandangan lain. Dia khawatir gara-gara dia adalah anak khalifah, anak kepala negara. Mungkin kalau khalifah itu statusnya kepala negara atau mungkin di atas negara bangsa ya, karena khalifah itu pimpinan negara-negara yang lain. Nah, kalau kita lihat kan kalau Khalifah Umar dulu kan membawahi banyak, mungkin kalau sekarang wilayahnya seperti Mesir kan sekarang negara sendiri ya, Syam, Suriah itu negara sendiri dan seterusnya. Jadi khalifah itu membawahi banyak negara-negara bangsa. Atau kalau dulu disebutnya hanya level gubernur. Nah, Umar mengatakan bahwa dikhawatirkan gara-gara Anda anak khalifah maka orang lain memberikan fasilitas yang lebih baik kepada unta yang milik Anda sehingga unta Anda makannya lebih banyak, lebih terpelihara, minumnya juga lebih diperhatikan sehingga dia lebih gemuk. Oleh karenanya unta tersebut dijual, diambil pokoknya saja dan sisanya disita oleh Umar dimasukkan ke kas negara. Kisah kedua tak kalah menarik. Di zaman yang berbeda, seorang calon kepala negara berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, saya akan menjadi kepala negara. Saya minta kamu lucuti semua perhiasan yang ada di badanmu, yang ada di lemarimu. Kita kumpulkan, cairkan semua aset kita dan kita berikan kepada negara." Apa yang terjadi pada istrinya? Apakah istrinya akan mengikutinya atau meninggalkan kepala negara itu? Yuk simak. Saya beberapa kali menantang kepada beberapa calon kepala daerah maupun pimpinan daerah, bupati maupun gubernur. Saya tantang itu. Anda mau saya kasih resep hanya dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, rakyat di daerah Anda tidak ada lagi yang miskin, semua tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, tapi semua mengeluarkan zakat, membayar zakat, sehingga daerah itu bisa kaya raya, bisa makmur. Dia bilang, oh bagus itu. Syaratnya apa? Contohlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa yang dicontoh? Begitu dia menerima jabatan sebagai khalifah, seluruh hartanya diambil, dikumpulkan, dimasukkan kepada kas negara, termasuk perhiasan istrinya. Maka istrinya diberi pilihan, mau ikut kepada saya, mendampingi saya, atau hidup dengan harta itu, tapi pisah dengan saya. Tapi istrinya ikut dengan dia. Makanya semua perhiasan maupun kekayaan diambil, diserahkan kepada kas negara. Sekarang persoalannya, mau tidak? Ternyata tidak ada yang mau. Saya tantang semua calon kepala daerah yang saya kenal, semua tidak ada yang mau begitu. Oke guys, jadi ternyata kisah kedua ini adalah masih keturunan Umar bin Khattab juga ya. Umar bin Abdul Aziz ini pun adalah orang yang sama dengan kisah yang telah kesohor sebelumnya dan kita sering kali dengar, yang ketika anaknya datang ke ruangan kerjanya, lalu beliau langsung, ya waktu itu malam hari ya, beliau langsung matikan lampu minyaknya, dia tiup, dan bapak dan anak ini kemudian saling berbincang dalam keadaan gelap gulita. Ketika ditanya kenapa, ya wahai ayah, kenapa engkau mematikan lampunya? Ya karena minyak itu dibakar, minyak yang dibakar itu milik negara begitu. Dia tidak mau urusan pribadi yang ada pada anak dan dirinya itu
menggunakan ya fasilitas dari negara, luar biasa. Dan banyak sekali kisah-kisah dari para khalifah di zaman kejayaan Islam dulu ya yang bisa kita contoh hari ini, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh para orientalis atau musuh-musuh Islam yang mereka selalu menyebutkan hal-hal yang negatif, padahal yang positif juga lebih banyak begitu ya, juga lebih banyak yang bisa kita teladani, yang secara empiris dan faktual juga dan historik ya, kita bisa membuktikan bahwa masa kejayaan Islam itu pernah ada dan pernah menerangi dunia. Sampai ke video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.